Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, saya akan update singkat saja untuk XRP. Ini barang bagus sekali untuk trading, teman-teman ya. Oke, namun sebelumnya akan saya sampaikan untuk teman-teman bahwa saya tidak menerima titip dana trading. Kemudian hati-hati untuk teman-teman karena ada beberapa grup ataupun channel palsu mengatasnamakan MS Trading Investment. Kemudian hati-hati juga untuk komen-komen palsu. Ada komen-komen palsu mengatasnamakan MS Trade and Investment, meliding Anda untuk berkomunikasi menggunakan sosial media ataupun WhatsApp yang intinya ya mereka menawarkan jasa-jasa seperti konsultasi seperti itu. Itu semua bukan saya karena saya hanya handling channel saya yang ada di kiri atas. Teman-teman bisa lihat nih di bagian kiri atas itu adalah channel saya. Itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya ke bahasan teman-teman. Jadi saat kondisi market saat ini teman-teman, banyak sekali barang-barang yang merah. Ini rata-rata Bitcoin turun 7%, kemudian ini macam-macam ya. Ada yang sampai 10%, ada sampai berapa itu ya. Rata-rata di sekitaran 5 sampai 15%. Ketika barang-barang sedang turun seperti itu, ternyata kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari market cryptocurrency ya teman-teman. Salah satunya adalah dari XRP teman-teman ya. Ini barang yang sudah saya bahas, ini malah termasuk dua barang yang saya tradingkan dari sekitar Januari, yaitu Dogecoin dan XRP. Jadi pertimbangan saya memilih dari XRP ini adalah pergerakannya bagus sekali teman-teman ya. Pergerakannya bagus sekali. Teman-teman bisa memanfaatkan time frame 15 menit untuk bisa mencari apa ya istilahnya celah untuk trading seperti itu. Ini simpelnya aja ya. Saya akan coba tarik ini. Ini simpel aja. Teman-teman bisa mengambil dari banyak tren ya. Ini karena tren dari XRP ini juga terlihat dengan jelas. Ini kalau saya simpel aja ngambil dari 25.800 sampai low-nya kemarin di berapa nih? Di 19.000. Terus kemudian naik ke atas ini sendiri pun kita sudah bisa melakukan trading teman-teman. Kalau kita mau trading aja, bahkan hanya dari sini ke sini aja kita udah bisa ya. Udah bisa. Jadi ini kan adalah 15 menit ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di chart hourly seperti ini teman-teman ya, chart hourly. Nah, seperti ini teman-teman bisa ngelihat ada satu pola ya, pola seperti ini. Ya, pola ini saya ulang-ulang. Kenapa ya? Karena memang ini barang bagus sekali untuk trading ya teman-teman. Lebih baik kita fokus ke barang yang kita kuasai aja seperti itu, nggak usah bereksperimen dengan barang lain yang belum tentu kita juga bisa profit seperti itu. Nah seperti ini teman-teman, ini di dalam satu hari ya, satu di dalam hourly maksud saya. Di dalam hourly, memang kemarin untuk XRP ini di bahasan saya sempat naik sampai sini ya teman-teman. Terus kemudian turun. Nah turunnya, begitu turun sudah langsung tarik aja Fibonacci seperti ini. Ya, ketemu kan poin-poin pentingnya di sini. Koreksi di 22600 ya. Kemudian di 38 retracement di 21900, kemudian di 21300, kemudian di 20800 ya. 20800 kemudian sempat mantul ya. Ini saya geser dulu. Kemudian sempat mantul, jadi pergerakannya tuh turun. Mantul itu sampai 38. Turun lagi sampai 20 ribuan atau retracement 78 baru kemudian naik lagi menembus 61 retracement atau di 20800, di 21400, di 21900, di 22600 kembali lagi. Potensi yang bisa kita ambil untuk trading di XRP ini besar loh teman-teman. Kalau coba saya gambarin dengan menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan price range seperti ini. Oke, saya akan coba gambarkan dengan price range dari posisi terendah saja ya.
misalkan teman-teman ngambil di retracement 50 aja ya. Contohnya misalkan teman-teman udah keburu antri di 50 ya. Jadi misalkan dari tren kemarin naik di sini, nah, teman-teman antri di retracement 50 di sini. Potensialnya profit berapa? Potensial profitnya aja kalau misalkan teman ngambil di sini kalau short term, nah di sini ada 3%, ada 4%. Kalau sampai hari ini high-nya itu ada 8%. Ya. Belum lagi kalau teman-teman menerapkan average buy atau membeli secara bertahap pada beberapa support-support pentingnya. Support-support penting yang bisa kita perhatikan adalah untuk cryptocurrency ini mulai dari yang 50 ke atas. Jadi mulai 50 retracement, mulai 61 retracement, mulai 78 retracement. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli 10 juta, alokasikan aja sebagian di 50, sebagian di 61, sebagian di 78 sehingga harga teman-teman ya setidaknya ngebis ke bawah seperti itu ya. Kalau misalkan kita hitung dari rata entry itu misalkan didapat di 21 gitu aja ya. 21 ini perkiraan aja, 21 misalkan di sini. Ya, 21 di sini high-nya sampai di sini udah dapat 9%. Lumayan ya untuk pertumbuhan profit setiap hari teman-teman. 10% kalau teman-teman dengan dana 10 juta udah 1 juta. Belum lagi kalau teman-teman dananya lebih besar kan seperti itu. Jadi kesempatan untuk trading, untuk mengembangkan portofolio itu sebenarnya ada teman-teman. Prinsipnya simple aja ya, prinsipnya simple aja. Jadi teman-teman mesti melihat support resistnya. Support resist dari masing-masing tren ya seperti itu ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tren 4 jam boleh, mau menggunakan tren yang lebih pendek boleh. Ini misalkan ini tren 1 jam ya seperti itu ya. Teman-teman ambil cari tren-trennya seperti itu. Baru masing-masing tren nanti teman-teman tarik Fibonacci-nya. Kalau yang mau belajar Fibonacci saya udah bikin ya di satu video tersendiri seperti itu. Nah, seperti ini setiap pergerakan dari cryptocurrency itu ada satu tren tersendiri. Nah, kalau kita lihat nih di dalam 1 jam ini juga sebenarnya ada satu pola yang bisa kita ambil. Sebenarnya kalau kita buat seperti ini XRP ya, teman-teman. Kita ambil body candle, ya boleh lah kita ambil body candle aja ya. Enggak yang ini. Kita ambil bodinya aja, ya kira-kira seperti ini. Kalau kita ambil bodinya, misalkan kita ambil body ya, supaya lebih net seperti itu. Ya seperti ini. Nah, pergerakan dari XRP ini membentuk satu symmetric triangle. Jadi ini atas, ini bawah, atas, bawah, atas, bawah. Ya selanjutnya kan seperti itu. Jadi di dalam pergerakannya seperti ini ya, dia naik di menyusuri tren turun ini, menyusuri tren naik, ya. Udah kebentuk satu pola ya, dari sini dengan di sini udah kebentuk satu pola, turun ke sini, naik lagi, sini dan baru nanti breakout. Untuk breakout perlu yang namanya energi teman-teman ya, energi untuk naik. Jadi kalau misalkan nanti mau breakout ke atas, ya perlu dorongan energi. Teman-teman mesti lihat itu ya. XRP ini walaupun ya masih orang bilang masih banyak news yang masih ditunggu seperti itu. Kalau saya pribadi nggak trading berdasarkan news ya, saya trading berdasarkan kondisi aja. Saya tidak membuat asumsi bahwa ini mau naik, enggak, tapi saya cuma membuat peta-peta pergerakan dengan menggunakan Fibonacci-nya aja. Jadi saya buat apa yang saya tradingkan ini sesimpel mungkin seperti itu. Jadi nggak harus ribet seperti itu. Jadi kalau seperti ini tren turun ini saya ambil reversal sih dari sini ke sini boleh. Misalkan dari sini ini kan di sini ada tren turun nih teman-teman ya. Perhatikan di sini ini ada tren turun. Seperti ini kita tarik dari high-nya ke bawahnya. Ya. Jadi dalam tren turun nih teman-teman ini swing high-nya, ini swing low-nya, ini tren turunnya. Nah, ini kalau misalkan break ke atas, ini kan 100%-nya di sini. Maka targetnya dari XRP kan ada nih 26, berapa lagi tuh? 29 seperti itu. Itu kalau misalkan dia break ke atas seperti itu ya. Karena ini adalah bentuk symmetric triangle, jadi kemungkinan
dua hal ya, bisa break ke atas, bisa break ke bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah satu hal simpel yang sering saya gunakan untuk trading. Jadi XRP masih sangat menarik untuk trading. Silakan teman-teman perhatikan support resistnya yang saya buat tadi di video saya tadi. Sehingga walaupun kondisi market merah-merah seperti saat ini, teman-teman masih ada kesempatan untuk trading teman-teman ya. Masih ada kesempatan teman-teman untuk bisa trading ya. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.